Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pada hari ini Ahad tanggal 31 Januari 2021, saya sebagai Ketum Dai Rantau Minang mengingatkan kembali, menghimbau kembali kepada seluruh pengurus DPP Dai Rantau Minang yang telah diberi amanah oleh umat, oleh para pembina kepada kita untuk mengurus DPP Dai Rantau Minang ini. Saya berwasiat untuk diri saya dan untuk seluruh para buya, para ustadz, para pengurus DPP Dai Rantau Minang akan firman Allah yang tercantum pada surat yang ke-17 Al-Isra ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu ikuti, janganlah kamu amalkan, janganlah kamu kerjakan apa saja kalau kamu tak punya ilmu tentang itu, kalau kamu tidak punya landasan tentang itu, kalau kamu tak punya dalil tentang itu. Karena pendengaranmu, penglihatanmu, hati nuranimu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Terkait ayat ini, maka pada tanggal 18 Agustus 2018 kita sebagai DPP Dai Rantau Minang telah diberi amanah oleh para pendiri, oleh para pembina untuk mengurus DPP Dai Rantau Minang ini. Untuk itu, tentu nanti di akhirat Allah akan minta kepada kita pertanggungjawaban selama kita menjadi pengurus ini. Sudah sejauh mana yang kita kerjakan untuk Dai Rantau Minang? Sudah berapa banyak pikiran kita, waktu kita, tenaga kita, harta benda kita, bahkan jiwa raga kita yang kita kerahkan untuk mengurus Dai Rantau Minang ini. Tentu saya dengan para ulama semuanya sepakat, mari kita sama-sama giatkan kembali, mari kita sama-sama bekerja kembali dengan yang terbaik. Karena umat telah menunggu kita. Di pundak kita terletak amar ma'ruf nahi mungkar. Di pundak kita terletak beban yang berat untuk mengurus umat ini. Saya berharap atas landasan karena Allah Azza wa Jalla, ikhlas karenanya, mari kita sama-sama bergerak kembali. Mungkin yang lagi sibuk, mari kita luangkan waktu kita. Yang lagi nggak ada waktu, mari siapkan waktu kita. Mumpung kita masih bisa berbuat, mumpung Allah berikan kepada kita masih kelebihan-kelebihan, ada kelebihan ilmu, kelebihan harta, kelebihan fisik, kesehatan, mari kita pergunakan untuk berbuat yang terbaik, untuk menggerakkan kembali kegiatan Dai Rantau Minang ini. Tentunya hasilnya nanti
akan kembali untuk diri sendiri dan juga kembali untuk umat yang merasakannya. Yakinlah para ulama semua, para buya semuanya, tidak ada perbuatan yang tak berbalas. Tidak ada apapun perjuangan kita yang tidak Allah ganti, pasti. Bukankah kita telah menyadari Allah menyatakan pada surat 47 Muhammad ayat yang ke-7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum yutsabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, kalau kamu membantu agama Allah, maka Allah pasti membantu kamu. Tentu dalam hal ini sebagai pengurus DPP Daram, kita membantu agama Allah melewati perkumpulan ulama ini. Kita gerakkanlah apa yang bisa kita gerakkan, terutama yang diberi beban tugas, yang telah diberi amanah dan telah kita bersumpah untuk menerimanya. Apakah saya sebagai ketum, apakah para buya sebagai waketum, apakah para buya sebagai sekjen, wasekjen, sebagai bendum, wabendum, atau ketua departemen, atau sebagai anggota departemen. Tentu semua nama kita dan tugas kita tercatat di mata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi saya menghimbau, mari, gak ada waktu, kita luangkan waktu, kita adakan waktu. Kalau waktu yang ada, mari kita sisakan untuk memikirkan agama Allah melewati daerah Tominang ini. Sudah berjalan 2 tahun lebih kepengurusan DPP daerah Tominang ini. Insya Allah masih ada waktu 3 tahun lagi, 2021, 2022, 2023. Mari, apa yang bisa kita perbuat, mari kita perbuat. Dan niatkanlah semuanya ladang amal untuk kita. Dan setiap amal itu pasti berdampak positif untuk kita. Yakinlah, ini adalah tabungan kita akhirat. Saya tidak mengajari, tapi hanya menghimbau. Karena di pundak kita bersama, di bawah pemimpinan saya, kita diberi amanah oleh Allah melewati para pendiri, para pembina DPP daerah Tominang ini. Yang mudah-mudahan ke depan kita sama-sama bisa menggerakkan apa yang bisa kita perbuat. Perbuatlah. Mulai dari hal yang kecil. Apa yang kecil? Yang kecil adalah mari kita sama-sama memberikan kontribusi uang semampu kita. Itu hal yang kecil. Yang kedua, kita tinjau kembali apa langkah-langkah yang telah kita perbuat dan kita evaluasi. Dan kedepannya apa lagi? Sehingga sisa usia kita, sisa kepengurusan kita ini kita isi dengan hal-hal yang terbaik. Sehingga umat merasakan bagaimana hadirnya Daram di tengah-tengah umat, memberikan keberuntungan untuk agama dan untuk umat ini. Saya sangat tersentuh dengan ayat-ayat Allah. Surat 47 ayat yang ke-35. Surah Muhammad ya, ayat 35. Fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'laun wallahu ma'akum wa la yatirakum a'malakum. Di ujung ayat itu apa? Wa la yatirakum a'malakum. Sekecil apapun kebaikanmu, Allah enggak sia-siakan. Pasti Allah balas. Sekecil apapun kebaikanmu, pasti Allah balas. Bukankah Allah juga mengatakan pada surat 17 ayat yang ke-7 Al-Isra, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, untukmu kebaikannya, dan jika kamu buat jahat, juga untukmu kejahatannya. Kebaikan yang kita perbuat melewati Daram ini, saya meyakini sebagai hablum minan nas, kelengkapan dari sempurnanya ajaran Islam. Bukankah kita sering berceramah, sering berdakwah kepada umat? Mari kita sambung hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah itu peribadatan yang berkualitas, yang berlandaskan kepada sunnah Rasulullah, Al-Quran dan hadis. Itulah hablum minallah. Adapun hablum minan nas, tingkat kepedulian kita kepada sesama ulama, kepada sesama dai, baik dai rantau Minang di perantauan atau yang di ranah, ya, itu hablum minan nas semuanya itu. Ya, untuk itu saya mengingatkan sebagai ketua umum daerah Rantau Minang kepada para buya semua,
Mari ke depannya kita sama-sama saling mengingatkan, saling bergerak kembali untuk memulai apa yang bisa kita kerjakan. Tentu yang terutama adalah yang terkait dengan apa beban yang diberikan kepada kita. Mungkin para Buya sebagai ketua Departemen Dakwah, ketua Departemen Sosial dan Wazis, ketua Departemen Sarana Prasarana, ketua Departemen Perbandingan Agama, ketua Departemen Hubungan antar organisasi, antar ormas, ketua bidang pendidikan Islam atau tarbiyah Islamiyah. Ya, para Buya sudah tahu bahwa kita diberi amanah. Atau juga sebagai panglima LAPI, ya, Laskar Pembela Agama dan Adat, atau wakil panglimanya, atau para anggota panglimanya, atau sebagai ketua LBH Daram, Departemen Hukum dan HAM, atau sebagai yang menangani Bulu Kanduangnya, ya, atau lembaga Departemen Ekonominya. Masya Allah, ini tugas mulia yang diberi amanah oleh Allah kepada kita. Cuma melewati badan pendiri, melewati Mukernas, melewati Munas dulunya. Untuk itu, dari ruang rumah sakit ini, hati saya tergerak untuk menghimbau kembali, menggerakkan kembali para Buya semuanya, ya. Ya, mudah-mudahan hanya landasan karena ikhlas karena Allah, dan semuanya pasti berguna untuk kita semuanya. Pasti tidak ada kebaikan yang tak berbalas, pasti tidak di dunia, di akhirat Allah pasti balas semua kebaikan kita. Selamat bekerja para Buya semua. Saya doakan semua para ustadz, para Buya daerah Tominang, atau para aktivis daerah Tominang, atau para warga kita di Minangkabau, di Ranah khususnya, kita doakan semoga semuanya Allah berikan fikiran husnuzon, Allah berikan hati yang jernih, Allah berikan motivasi untuk berbuat yang terbaik lagi untuk orang lain. Munculkan motivasi di hati kita. Selama kita hidup, apa yang bisa kita perbuat untuk umat ini? Selama jadi pengurus, apa yang telah kita perbuat untuk Daram ini? Ya, saya doakan semuanya. Mudah-mudahan hati kita Allah beri hidayah, rahmat dan berkahnya, sehingga ke depannya Daram ini kita gerakkan kembali. Semoga saya cepat keluar dari rumah sakit. Nanti begitu saya keluar, kita insya Allah adakan pertemuan lagi. Kita gerakkan kembali Daram ini, sehingga Daram ini betul-betul sesuai amanah, visi misinya jalan dengan baik, dan semua mendapatkan ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selamat berbuat yang terbaik untuk diri, untuk keluarga, untuk agama, bangsa, negara, dan untuk umat Islam khususnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.